Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 14 ingin mempresentasikan tentang mekanisme penyusunan neraca pembayaran. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesehatan sampai saat ini kepada kami. Dan juga kami berterima kasih kepada Untak Samarinda yang telah menyediakan wadah untuk kami belajar. Tidak lupa kami juga berterima kasih kepada dosen dan teman-teman sekalian yang meluangkan waktunya pada saat malam ini. Kami ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, Samuel Sutrisno Santoso, dan saya Roberto Carlos Sihombing, dan saya Rian Desanda. Oke, kita kembali ke topik. Kami akan membahas mekanisme penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, pengertian neraca pembayaran. Neraca adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui peranan eksternal dalam perekonomian suatu negara. Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk yang tercermin dari nilai ekspor negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik. Tujuan kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Berdasarkan neraca pembayaran, dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu negara dengan negara-negara lainnya, sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor barang atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal. Tujuan ketiga, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Berdasarkan catatan transaksi, modal dan keuangan, di neraca pembayaran dapat diketahui seberapa jauh suatu negara itu dapat memenuhi kewajibannya terhadap negara lain. Tujuan keempat, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit neraca pembayaran. Apabila terjadi surplus neraca pembayaran, maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut, dan sebaliknya. Tujuan kelima, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Dengan memperhatikan surplus atau defisit neraca pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya. Sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan. Tujuan keenam, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Statistik neraca pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional, mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca pembayaran. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu komponen-komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan ialah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Yang kedua ada neraca jasa. Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Yang ketiga ada neraca hasil modal. Neraca hasil modal ialah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerima bunga, dividen, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri. Keempat ada lalu lintas modal. Neraca lalu lintas modal ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman luar negeri dan segala kredit atau pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Dalam neraca ini juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri. Dan neraca yang terakhir adalah neraca lalu lintas moneter. Neraca lalu lintas moneter ialah sebuah neraca yang mencatat atau memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut terdiri dari emas atau devisa itu sendiri. Nah, sekarang kita memasuki pembahasan keempat, macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri
lebih besar dibandingkan transaksi penerimaan dari luar negeri. Yang kedua, neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit lebih kecil. Selanjutnya yang ketiga adalah neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang yaitu neraca pembayaran yang menunjukkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Sekarang kita memasuki pembahasan terakhir yaitu fungsi neraca pembayaran. Fungsi neraca pembayaran yang pertama adalah sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara. Yang kedua adalah sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Fungsi yang ketiga berfungsi untuk mendapatkan informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Fungsi yang keempat yaitu untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Dan fungsi yang kelima berfungsi untuk alat kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh suatu negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.